Basori, Ajaran sebentar. yang Anda sampaikan itu membingungkan. Iya, kalau itu membingungkan Anda, itu tandanya sebuah pesan supaya Anda jangan lagi membenturkan kepala ke ubin. Supaya apa? Supaya isi kepala tidak goncang dan mudah menangkap, mencerna apa yang saya sampaikan. Basori, kenapa kepala Anda masih pusing? Karena itu tadi Anda masih melakukan ritual membenturkan kepala ke lantai. Sebentar. Iya. Ini Iya. seekor kuda. Kuda Iya, yang seekor kencing. kuda. Pinter. Oke, sebentar. Pinter. Tenang. Iya. Kencing. Pinter. Kenapa kencing bau? Pinter. Kenapa kencing bau? Iya. Karena yang nyium Edis gitu. Stop. Apa katanya, Bang? Ya Rasulullah. Betul. Memanggil-manggil Hadis Rasul itu nggak, Bang? bisa bedakan bahasa nggak? Boleh saya Enggak. bertanya? Mereka berseru nih loh, tangannya ke Enggak, atas-atas saya nih loh. bertanya Mereka dulu. memanggil-manggil Bentar Rasul dulu. nggak? Hadis itu bisa membedakan bahasa nggak? Sanjungan atau pujian itu bisa dibedakan nggak? Bang, ketika kami memanggil-manggil Yesus, ya Yesus, kalian bilang menuhankan. Waktu kalian bilang ya Rasulullah, kalian nggak ngaku. Gimana sih, Bang? Inilah forumnya, inilah tempatnya kita ngobrol seperti itu. Tentu saja tujuan daripada ngobrol kita ini itu tujuannya yang baik. Bukan buat untuk saling maki-memaki, apalagi untuk merusak persatuan dan kesatuan di negara kita tercinta. Gitu ya. Jadi selama ini ya banyak ustadz-ustadz, makasih Bang Rage. Selama ini banyak ustadz-ustadz ataupun banyak oknum-oknum begitu dari pihak Muslim itu membahas Kristen. Tetapi di dalam forum itu tidak diberikan adanya kesempatan bagi orang Kristen itu untuk menjawab. Mereka bikin acara sendiri, merasa benar sendiri, ngomong sendiri, ngeklaim sendiri. Nah, makanya tempat inilah yang menjadi tempat supaya yang menjadi counterpay-nya, artinya lawannya seperti itu ya, seperti itu. Nah, jadi silahkan bagi teman-teman yang mau ikut bergabung, kita ngobrol-ngobrol. Cuman jangan jadikan forum ini juga forum seperti mereka. Ya, di mana mereka ya gosip sendiri kan gitu. Nah, ini di sini forumnya forum yang adil ya. Nah, seperti biasa juga sebelum kita memulai acara kita, pastikan teman-teman tap layar dulu ya. Jangan lupa tap layar. Jangan lupa untuk gabung bersama tim saya di sini. Di sini kalau teman-teman lihat ada love warna orange. Ya, teman-teman bisa gabung bersama dengan tim saya di sini. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa membagikan layar. Nih, bagikan posting layar siaran ini, post siaran ini kepada teman-teman yang Anda kenal seperti itu ya. Dan yang terakhir tentunya jangan lupa follow. Kalau kalian nonton tapi belum follow terlalu. Nah, follow dulu. Oke, baiklah ya, tanpa berlama-lama kita mulai saja acara kita. Silahkan, kita akan kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada CEO Nyamar. Silakan Bang. Kemarin kita udah diskusi ya dengan dia ya. Ya, silakan Bang, CEO Nyamar. Gimana Bang? Ya, gimana kabar Bang? Baik ya. Baik, mana utangnya? Belum bayar-bayar nih. Gue cari-cari. Utang ini. Posisi abang nih, Bang. Ya, kamera nyala dulu. Utang lu bayar dulu. Ya, kamera nyala dulu, baru saya jabanin. Silakan. Kabur Utang ke apa? Amerika ini. Bayar dulu utang. Udah banyak sumbangan kali.
kamera nyala dulu, Udah banyak baru sumbangannya, ngomong. ayo bayar, bisa bayar utang dong. Ih, halu DPO banget nih nih orang nih. Cari nih DPO nih. Kenapa sih Anda itu halu gitu Iya, loh? lu bayar lu. Utang apa? Lu punya hutang malah kabur. Kapan Aja lu. utangnya? Utang di mana? Utang mana di mana so watados kamu. Nih Bayar kan utangnya. bener-bener deh. Udah banyak sumbangannya Baru nih pun orang udah. pertama sudah dapat tidak waras. Heran lu saya itu. Heran, sungguh terlalu heran. Sudah saya bilang sama kalian, saya ini orangnya terbuka. Gak ada yang saya tutup-tutupi. Saya itu orangnya selalu apa adanya. Ya. Silakan Anda naik, nyala kamera, kita ngobrol nih. Itu ya. Makasih Jordan. Yuk silakan. Naik, nyalain kamera. Anda mau tanya apa? Silakan, ya. Yuk kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar. Yudhistira. Ayo silakan Yudhistira. Sungguh nekat yang nyata dia datang. Utang apa? Ya, Yudhistira, selamat malam Bang. Apakah Anda ini seorang Muslim? Salam Kristen Bang, Kristen. Oh Kristen. Ya Bang, Bentar aja, gimana Bang? Ini ini forumnya itu Bang, forum diskusi lintas iman sebenarnya Bang. Betul tahu Bang, udah lama memang. Cuma ada yang mau Gimana? Bang. Apa itu? Ini kan hari Minggu kan Abang ngasih ini kayak kan ramai itu nyanyi-nyanyi rohani. Cuman ini Bang, maksud aku kan cobalah internal kekristenan yang dibahas Bang. Karena aku pergi ke Komal Kristen itu malah cuek-cuek kali orang itu, malah dibisu-bisuin. Ku ajak debat gitu Bang. Maksudnya Tapi gimana lebih itu, baik Bang Edis gitu yang kalau bahas apa internal ke Kristen. Pasti karena yakin juga aku pasti banyak orang yang mau tanya kan. Misalnya Muslim nanya nih, tapi nggak bisa Kristen nanya. Nah, mungkin dilempar. Boleh Edis. Bang. Boleh ya. Nanti kita bikin itu acara Sabtu Minggu Bang. Kita bikin. Ini semua masih dalam program Bang. Karena saya ini ngurusnya semua sendiri Bang. Ngurus sendiri ya kan. Dana sudah menipis Bang. Karena saya ini kan baru mengadakan rumah ini. Jadi habis-habisan itu. Total habis-habisan. Jadi Siap, masih Bang programnya Edis. itu masih berjalan. Seperti itu ya Bang ya. Oke? Ya Bang Edis, makasih Bang Edis. Oke, saya turunkan ya. Ya. Oke, saya turunkan ya. Ya teman-teman, seperti yang dulu pernah saya bilang. Dulu kan saya pernah bilang teman-teman bahwa kita nanti akan buat program-program. Tapi semua program-program tersebut, acara-acara tersebut itu masih di dalam satu kerangka rencana kita teman-teman. Ya, saya ini baru mengadakan rumah apologet ini itu udah habis-habisan teman-teman ya. Waktu kita beli rumah apologet ini kita habis-habisan. Jadinya kita masih ngurusin yang ini dulu belum kelar-kelar nih ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita kasih naik ada Ikzar Barus. Bentar, tapi ini kayak anak-anak ini coba. Ikzar Barus. Halo Ikzar Barus. Ikzar? Nggak bisa on cam nggak apa-apa Bang. Oke. Ini wajib on cam Bang. Saya turunkan dulu. Teman-teman sekali lagi ya. Kalau kalian mau naik, kalian itu harus sudah mempersiapkan apa yang mau Anda bicarakan. Kemudian nyalakan kamera. Datang ke sini, patahkan argumen-argumen saya gitu dong ya. Anda kemarin bilang begini, ini Anda salah gitu. Saya suka itu kalau yang begitu tuh ya. Saya jabanin. Oke. Kita kasih naik ada Udayon. Silakan, Udayon.
Ulangan 18 ayat 18 sudah sering saya bahas itu. Silakan. Kapan ke Indonesia Bang Edis? Nyala kamera dulu lah. Kamera nyala dulu. Kalau Anda nyala kamera, kita ngobrol nih. Yo, silakan. Tahun 2024 kemarin saya barusan pulang. Besok balik. Silakan, coba. Nyalakan kamera dulu. Nah, gitu kan keren. Coba jangan kena silau. Itu di belakang itu ada jadi silau. Nah, gitu loh. Ha, gitu. Coba. Lampu itu ngarahnya ke muka Anda, jangan ke muka saya lampunya. Kalau ke muka saya ya silau nanti. Muter. Muter, Bang. Muter dulu. Muter. Udah kelihatan ini. Ah, gitu ya. Silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Kapan Bang Edis ke Indonesia? Kemarin tahun 2024. Bohong. Kok bohong? Dikasih tahu malah dibilang bohong. Ini gimana sih orang? Anda bertanya kepada saya, kapan ke Indonesia? Saya bilang tahun 2024 kemarin pulang. Mau pulang-pulang lagi memangnya? Ongkosin lah kalau gitu. Lagian Minta nomor begini. rekeningnya lah. Udah saya pajang terus tiap hari. Masa Anda nggak tahu udah saya pajang terus tiap hari? Gini. Oh, dipajang terus. Gini, Anda Muslim? Jangan nanya muslimnya dulu lah, kita bahas yang Nah, ini yang ini diskusi saya lintas bilang iman ini. Ini diskusi lintas iman. Anda Muslim? Gimana? Anda Muslim? Iya. Ya dibawa dulu sana, dibawa sana dulu. Aduh, susah. Teman-teman nih, sekali lagi ya saya tanya. Kalau kalian naik ke sini, persiapkan diri apa yang mau kalian bahas. Nanya kapan? Udah dibilang tahun 2024 kemarin. 2024? Gimana? Ayo silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada Sisam. Heran orang ini nggak apa yang ditanya, apa yang dijawab nggak mau, aneh. Ya silakan. Ya, Gos aku nggak bisa. Sau, Ya. Gosau. Aku Oh, tes abang dulu. belum bisa nyalakan kamera. Saya turunkan dulu. Ini orang kadang-kadang kita udah ngomong ini orang pada budek atau bagaimana sih ini orang-orang. Halo para penonton, dengerin saya penonton ya. Kalau kalian naik ke sini, kalian baru bikin akun abal-abal, yang nggak bisa naik, soalnya belum bisa nyala kamera. Yang naik ke sini itu wajib pakai akun yang sudah bisa nyala kamera. Kalau akun udah bisa nyala kamera, biasanya itu akun Anda yang orisinil, gitu loh. Yuk, pakai akun orisinil, silahkan naik ke sini. Ngobrol apa? Mau membantah apa? Ayo. Saya ini orang yang memegang perkataan saya. Kalau misalnya saya bilang kalian sanggup mematahkan argumen saya terjun dari Monas. Acong Sadrak, silakan. Silakan Acong. Kabur lagi. Kabur lagi. Berat. Bagaimana ini saudara-saudara? Kita kasih naik ada Pak Kanit H24. Oh, udah datang ini kepala unit pembasmi ini apa namanya?
orang-orang yang pencari bocil. Silakan Pak Kanit H24, nyala kamera dulu. Halo? Gimana ini, nama Kanit 24 tapi diajak ngomong diam. Tuh malah lari, gimana? Susah loh ini. Teman-teman, gimana teman-teman? Apakah saya ini harus jadi cheerleaders atau bagaimana ini? Kayaknya kita harus jadi cheerleaders ini biar orang berani dengan kita ini. Orang-orang ini. Kita kasih naik, ada Bang Raha. Silakan Bang Raha. Oh, kita bikin dulu stikernya ya. Belum kita bikin stikernya. Sebentar. Kita bikin stikernya dulu. Halo Bang Raha. Halo. Ya, silakan Bang. Sekarang Medis. Abang Islam atau Kristen? Islam Bang. Oke, silakan. Jangan ragu-ragu begitu, Bang. Ini apa namanya ini tolong Apa? dibantu nih mau. Ini nggak Oke, bisa. sudah saya kirimkan tuh permintaan. Ya, Silakan. udah. Silakan diterima. Udah. Belum. Udah ya. Wah, makasih Bang Idan. Makasih Bang Idan. Ya, Udah, silakan. Udah barusan udah dipijit. Oh ya udah ya. Oke, baik. Oke. Bang Jadi saya Raha, mau, iya. Bang Raha, kenalan dulu ya Oke. Bang Raha ya. Abang ini Muslim Oh, iya. Bang. Ya Muslim. Muslim. Ya Bang, saya seorang Kristen Bang. Saya ini adalah orang yang mendirikan channel ini akibat dari banyaknya orang-orang Islam itu yang melakukan pembahasan agama Kristen tetapi tidak ada orang Kristennya di situ Bang. Jadi pembahasannya itu subjektif dan seenak perut dia gitu. Nah makanya saya tanggapi. Silakan. Selama Anda nonton saya ini, di bagian mana Bang yang Anda itu berkeberatan atau yang mau Anda bahas? Silakan. Begini. Saya mau kupas dulu ayat suci Al-Quran ya. Surat Al-Isra ayat 1 ya. Tentang perintah sholatnya. Oke. Surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Tapi suara abang itu kebanyakan ekonya loh Bang. Suara abang itu kebanyakan eko. Bagusan suaranya itu biasa aja Bang gitu. Ya udah nggak pakai echo ya. Udah masih. Ya silakan. Ya silakan. Ulangi ya, diulangi ya. Ya. Enggak, lanjut aja. Kami tadi dengar, lanjut aja. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu li yaumil ya itulah ya. Ya itulah ya. Bertanya ya. Baik, artinya dulu Bang, artinya biar saya artikan ya. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya gitu. Silakan lanjutnya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu Bang, apakah benar bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Muhammad meninggal dunia? Baik, saya jawab. Hadisnya mana gitu ya? Sama hadisnya gitu. Baik, saya jawab. Jadi ayat ini Bang, ayat ini ditafsirkan. Sekali lagi ya, ayat ini ditafsirkan oleh para penafsir itu berbicara tentang Muhammad. Padahal di situ Bang tidak tertulis siapa di situ yang diperjalankan. Hanya dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya ini? Who knows? Nggak tahu Bang. Siapa ini? Berbicara tentang siapa? Nah, kalau misal ini kita
berspekulasi dulu. Kalau misalnya itu berbicara tentang sang nabi, maksudnya Muhammad, ya Bang ya. Bagaimana mungkin Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sementara penyebutan Masjidil Aqsa atau pembangunan Masjidil Aqsa itu terjadi di zamannya Umar Ibnul Khattab. Ya, silakan baca sumber-sumber Islam sendiri Bang, bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu pertama kali adalah Umar Ibnul Khattab. Penyebutan itu baru muncul di zaman Umar Ibnul Khattab. Saya kasih contoh, kalau teman-teman nggak bisa mencerna perkataan saya begini. Bang, kapan ada penyebutan Masjid Istiqlal? Ya, setelah dibangun. Setelah dibangun. Baru ada. Setelah dibangun. Teman-teman tahu ya, Masjid Istiqlal itu posisinya dekat Monas itu. Seberangnya Monas. Nah, kapan itu dibangun, teman-teman? Kapan? Itu dibangun ketika pertama kali itu ada. Sebelumnya, sebelum itu dibangun nggak ada penyebutan Masjid Istiqlal. Betul nggak? Entah apa dulu Masjid Istiqlal itu dulu bekas apa juga kita nggak tahu. Nah, bagaimana mungkin penyebutan Masjid Istiqlal bisa ada di zamannya VOC? Tentu nggak bisa, karena itu dibangun setelah VOC angkat kaki dari Indonesia, betul? Ya, betul. Jadi tidak masuk akal kalau ada kata-kata diberkatilah dia yang memperjalankan Daedalus dari Masjid Istiqlal sampai Panarukan. Loh, Istiqlal nggak ada di zaman Daedalus, nggak ada, betul nggak? Ada betul. Nah, berarti kuat dugaan Bang, kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama ini muncul setelah Muhammad sudah meninggal. Surat Al-Isra ayat 1 ini itu muncul di zamannya Umar Ibnul Khattab dan itu didukung oleh sumber-sumber literasi Islam bahwa pembukuan Al-Quran itu dilakukan setelah Muhammad meninggal. Saya tanya dulu sama Anda. Bang, jujur Bang, Ya. setelah Anda belajar agama Islam, apakah Al-Quran dibukukan setelah Muhammad meninggal? Dibukukan setelah 300 tahun Muhammad meninggal. Enggak sampai 300 tahun Bang, kita jujur. Al-Quran itu dibukukan setelah Muhammad meninggal Bang. Ya. Jadi di zamannya para sahabat barulah Al-Quran itu ada. Di zaman Muhammad belum ada Al-Quran Bang. Makanya kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama itu bukan berbicara tentang Muhammad Bang. Begitu. Yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seperti itu. Silakan. Pertanyaan berikutnya Bang. Ya udah mungkin cuma itu aja dulu ya Bang ya. Nah tapi Bang, tapi begini. Ya. Baik, tapi ini menjadi satu pertanyaan Bang ya. Saya balikkan dulu surat Al-Isra ya, itu surat yang ke-17. Kebetulan saya ini adalah seorang yang membidangi kajian-kajian Al-Quran ini Bang, ya. Bahkan saya mengatakan tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang lebih ngerti Quran daripada saya. Iya Bang, karena ini memang bidang saya ini Bang. Kajian saya ini. 14 tahun saya Bang mendalami Bang. Oke. Di dalam surat Al-Isra, ini surat yang ke-17 ya Bang ya. Kelihatan ya? Ya. Oke. Kalau kita melihat susunan ayat-ayat ini Bang, susunan ayat Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, dikasih dalam kurung kan? Karena menurut mereka ini maksudnya Muhammad. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha besar, maha melihat. Jadi ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, betul? Kalau ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, coba lihat ayat yang Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku.
Coba Bang, kalau ayat pertama ini berbicara tentang Muhammad yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa tiba-tiba ayat yang kedua berbicara tentang Musa? Gitu. Dan tiba-tiba ayat yang ketiga berbicara tentang Nuh. Coba ya, ini berbicara tentang Muhammad pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian ayat kedua, dan kami berikan kepada Musa kitab. Terus yang ketiga, keturunan yang kami bawa bersama dengan Nuh. Coba, apa hubungannya ayat 1, ayat 2, ayat 3? Dan kami tetapkan kepada Bani Israel. Nah, jadi apakah Anda melihat ada keteraturan susunan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4? Contoh Bang, Memang tidak ada. kalau Anda ingin membuat laporan, misal begini. Saudara-saudara yang terhormat, pada hari ini Pasar Jatinegara kebakaran. Kemudian ayat yang kedua, istriku apakah Anda sudah mengantar anak sekolah? Terus yang keempat, kemarin saya pergi bersama dengan Juma, makan dan minum di restoran nasi Padang. Terus yang kelima, yang keenam, sesungguhnya bintang itu tersusun atas gas-gas beracun dan ini apa gitu kan? Poinnya apa? Poinnya seperti itu Bang. Jadi makanya saya bilang begini Bang. Sebenarnya apakah Quran yang ada di tangan teman-teman sekarang ini itu benar-benar Quran yang orisinil? Karena menurut sejarah literasi daripada kalian sendiri, pembukuan daripada kitab Quran itu sebenarnya terjadi setelah Muhammad meninggal dunia. Begitu Bang. Silakan. Ya memang itu aja dulu ya Bang ya. Sebagai perkenalan aja dulu. Mungkin nanti kedepannya ada pertanyaan. Tapi Anda Muslim betul ya? Ya betul. Iya, Betul. baik. Pesan saya begitu Bang. Saya yang sudah mendalami agama, saya sudah betul-betul membaca Quran, saya betul-betul sudah membaca Alkitab, sudah saya pelajari. Intinya cuma satu Bang, datanglah kepada Yesus. Di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran dan Seperti hidup. itu. Iya, seperti itu ya. Oke? Ya terima kasih Bang. Sama-sama Nanti Bang, turunkan aja, sama-sama. ya. Saya turunkan Oke. ya. Oke. Ya, silakan yang lain. Oke. Kita kasih naik ada Basori Restorator. Basori lagi. Silakan Basori, nyalakan kamera dulu. Loh, Halo Basori. enggak. Aku nggak bisa on-cam. Basori. Aku nggak bisa on-cam. Bukan Basori ini. Yang saya naikkan Basori tadi malah yang naik ini. Oh, sorry. Oke, sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik yang berikutnya. Nah ini dia. Basori Restorator. Restorator Indonesia. Ya, silakan Basori. Apa kabar Basori? Baik, sehat. Baik. Bagaimana? Apakah Anda masih juga berkeras? Sudah ngikutin diskusi? Sudah ngikutin saya dari sejak setahun yang silam? Apakah tidak berubah juga ini? Atau apa yang sudah berubah nih semenjak nonton Edis TV gitu? Pandangan-pandangan apa yang sudah berubah? Silakan. Pandangan saya lebih mantap dengan Islam saya karena Astagfirullahaladzim. ajaran Anda itu membingungkan. Sungguh nekat yang nyata. Kok Ajaran bisa-bisanya? Anda itu membingungkan. Basori, Ajaran sebentar. yang Anda sampaikan itu membingungkan. Iya, kalau itu membingungkan Anda, itu tandanya sebuah pesan supaya Anda jangan lagi membenturkan kepala ke ubin. Supaya apa? Supaya isi kepala tidak goncang dan mudah menangkap, mencerna apa yang saya sampaikan.
saya bicara? Ketika saya mengikuti Anda, kepala saya tambah pusing. Karena apa? Iya, karena Teori Anda yang masih sampaikan, membenturkan. Sebentar Mbak Sori. teori yang Kenapa Anda kepala sampaikan Anda itu adalah gantian teori Mbak Sori kalau yang ngomong? tidak Mbak Sori, berlogika. kenapa kepala Anda masih pusing? Karena itu tadi Anda masih melakukan ritual membenturkan kepala ke lantai. Seandainya Anda berhenti melakukan membenturkan kepala ke lantai, niscaya akal Anda akan mudah menerima apa yang saya sampaikan. Nanti akan datang ke hatimu suatu saat nanti, Adis. Baik, Saya kita pasti obatin doakan. lagi. Mbak Sori, Anda yang saya obati, Adis. Anda yang akan saya obati. Sekarang bagaimana Anda mau mengobati saya sementara Anda saja mau minum kencing? Sebentar, Saya tanya ke Anda. dengar dulu, Mbak Sori, dengerin saya Oke, saya saya tanya sebentar. dulu, Adis. Mbak Saya Sori, tanya dulu. sebentar dulu. Ini Oke, isu saya kita yang tanya kemarin dulu, kita Adis. bahas. Aduh, Anda Mbak Sori, sudah bingung sendiri. ini isu Anda yang sudah kemarin bingung sudah pernah sendiri. kita bahas. Dengar dulu. Coba tenang. Ya, gini. Saya selalu tenang, Adis. Jangan Apakah tenang dulu, Mbak Sori, tenang, Mbak Sori. Mbak Sori, Iya, pinter. apakah Pinter. urin, apakah air kencing itu adalah racun yang dibuang oleh tubuh? Kalau memang di syariat, di dalam hadis itu ada proses seperti itu. Jangan dulu ke sana. Jangan ke sana dulu, dengar. Jangan ke sana dulu. Itu disebutkan di dalam Namanya hadis. makhluk. Kita umat Islam Dengar harus dulu. mengimani. Ini Mbak Sori sudah mulai Nanti kalau kejang sudah nih. kalah, Mbak saya Sori, turunkan. dengar dulu, Kalau sudah dengar. kalah, Manusia, saya pasti dengar. diturunkan. Tidak berkualasnya Adis. Kalau debat saya sama saya pasti kalah. Pasti. Kalah dari Iya, mana? Pasti Mbak kalah. Sori, dengar dulu, dengar. Iya, betul. Gini loh, manusia, sapi, onta, babi dan lain anjing dan lain sebagainya, kita kencing, betul nggak? Silakan. Oke. berargumentasi. Kencing ya atau membuang sisa metabolisme itu adalah proses alami tubuh untuk membuang racun-racun, sisa-sisa dari metabolisme tubuh. Setuju? Ya, silahkan bernarasi, saya nggak bisa mensujukan. Silahkan bernarasi. Sehebat Anda saya silahkan. tanya dulu, kalau Anda tidak setuju berarti Anda menganggap itu adalah salah. Anda itu ya, Anda itu. Aduh, berat Anda itu. saudara-saudara. Sudah mau diturunkan, Sebentar, sudah mau diturunkan. saya kasih dulu video. Sebentar, saya kasih dulu Sudah mau video. diturunkan. Sebentar. Tenang nih. Ayo, Saya kasih video habiskan dulu nih. ilmumu, Adis. Hewan Habiskan kencing, ilmumu sebentar. sampai seberapa, Adis. Hewan Tidak ada kencing. menangnya kamu sama saya. Tidak ada menangnya. Waduh. Panas ya, panas. Berat saudara. Saudara. Aduh, sebentar ya. Sebentar. Nih, saya kasih contoh hewan kencing nih, kencing. Nih, lihat ya. Kita kasih lihat hewan kencing. Perhatikan hewan kencing. Lihat ini. Bentar, mana ya hewan kencing? Sebentar, mana hewan kencing? Ini nih hewan kencing nih. Kelihatan? Iya, sudah. Sebentar. Sebentar. Iya. Ini Iya. seekor kuda. Kuda Iya, yang seekor kencing. kuda. Pinter. Oke, sebentar. Pinter. Tenang. Iya. Kencing. Kenapa kencing bau? Kenapa kencing bau? Iya. Karena yang nyium Adis gitu. Memang saudara-saudara. Pantesan kamu tidak bisa mencerna apa yang saya katakan. Orang kencing aja kamu bilang harum. Yesus tidak pernah Ya tidur di bawah dulu sana. Mbak Sori ini gimana? Teman-teman, Mbak Sori itu teman-teman bilang saya tidak bisa mencerna perkataanmu. Ajaranmu membingungkan. Anda lihat ini. Ini adalah seekor kuda. Kuda sama dengan BABI, sama dengan onta, sama dengan anjing, sama dengan hewan-hewan lainnya.
pasti pipisnya bau. Pasti. Ya, jangan Anda katakan pipis kuda harum. Bayangan, manusia aja, manusia makannya udah pilih-pilih tuh. Pilih-pilih makannya. Kencingnya, baunya, astagfirullahaladzim. Coba bayangin, kalau Anda pipis tetapi tidak Anda siram, pasti istri Anda akan ribut-ribut. Kamu kencing gak disiram ya? Sedangkan sudah disiram saja kadang-kadang istri masih ribut, gak bersih katanya. Bayangkan, ini namanya pipis manusia aja, itu baunya setengah mati, apalagi pipis hewan. Nah kamu katakan pipis hewan itu enak. Sungguh kamu itu tiada lain tiada bukan orang yang tidak waras lagi. Logika dari mana gitu loh kamu bilang pipis itu harum? Pipis hewan bau karena Edis yang cium. Kalau Basori yang cium, harum semerbak 1000 bunga. Sungguh luar biasa ya. Heran saya dengan kalian ini. Sudah saya bilang, nih saya kasih tunjuk sama kalian. Jikalau Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda pasti tidak akan ikut-ikutan dengan ajaran minum pipis. Ya, bentar. Anda lihat ini. Menurut Anda, nih, kenapa orang minum pipis unta? Nih. Satu, ya. Kemudian yang mana lagi? Nih, lihat pipis. Air kencingnya juga dijual teman-teman. Nah ini air kencing onta harganya 5 real. Ini berapa? Susu onta 5 real. Nih lihat. Insyaallah tabarakallah. Jadi ini guys mau minum. Lihat, alhamdulillah jamaah Pak Putri nih sudah mau bersedia nih menunaikan tantangan minum susu unta. Dapat hadiah dari jamaah urunan 50 real. Masya Allah, bismillah. Sudahlah. Mengamalkan sunnah insya Allah, artinya nanti bilang boleh kita coba walaupun seumur hidup sekali ya. Bismillah. Bismillah. Ya udah 3 kali tegukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian tinggal nonton saja. Gimana? Saya tidak memfitnah. Anda mengatakan saya memfitnah. Yo, coba Anda bantah apa yang saya sampaikan. Kenapa Anda seperti itu? Ya karena Anda sudah dicekoki yang namanya dogma. Saya katakan nih, saya mau belain sekarang. Kalau Anda membaca Al-Quran, sampai kiamat Anda tidak akan menemukan ajaran minum pipis unta. Gak ada. Buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Balik lagi dari Anas sampai Al-Fatihah. Kalau Anda temukan di situ, wahai orang-orang yang beriman, minumlah pipis onta. Saya terjun dari Monas. Gak ada. Itu akibat daripada apa? Akibat daripada umat mengikuti kitab-kitab yang datang setelah Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, percayalah kepada kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, yaitu Taurat dan Injil. Gitu. Anda masih bela-belain kitab-kitab yang datang sesudah Quran. Bukankah Al-Quran datang untuk membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya?
Al-Quran tidak pernah datang untuk membenarkan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Gitu. Yo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar. Muhammad Al-Saka. Silakan. Muhammad Al-Saka. Mana tadi Muhammad Al-Saka? Silakan Muhammad Al-Saka. Malam Edis. Sabar ya. Selamat malam, Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Silakan. Apakah Anda seorang muslim? Makasih Brompton, makasih. Silakan, Bang. Sabar ya, sabar dulu. Ya, saya bantu dari sini ya, saya bantu. Sudah saya kirimkan dari sini permintaan. Silakan Anda terima. Jadi Bang, janganlah berpikir bahwa Muhammad itu datang untuk melawan ajaran Yesus, Bang. Muhammad itu datang untuk membenarkan ajaran Yesus. Jangan malah kalian anti terhadap ajaran Yesus. Silakan Bang. Apa yang mau Anda tanggapi? Silakan. Diskusi agama ya Bang Edis. Betul. Abang dari mana Bang asalnya? Dari Makassar ya? Sulawesi Bang. Iya, dari Sulawesi. Abang muslim kan? Muslim. Oke. Bang, Anda selama menjadi orang Islam, pernahkah Anda mendengar minum pipis unta? Belum pernah Bang, belum pernah. Belum pernah dengar. Oke. Menurut Anda, apakah minum pipis, terserah mau pipis apa saja itu, mau pipis kucing, mau pipis tikus, mau pipis babi, pipis kuda, menurut Anda kotor tidak? Kotor tidak? Itu sih kotor. Kotor. Pipis unta kotor tidak? Kotor Bang, kotor. Kotor. Lagian siapa yang suruh Bang? Aduh, Anda tidak tahu. Anda tidak tahu siapa yang suruh. Yang nyuruh adalah orang-orang yang mengatakan bahwa baik. Saya sebenarnya tidak tega Bang untuk mengatakan yang nyuruh itu siapa. Tapi saya cuma mau ngomong begini Bang. Yang mengatakan demikian itu adalah hadis. Saya tunjuk ya Bang ya. Bentar nih Bang, sabar. Coba. Hadis ya. Saya kasih tunjuk hadisnya ya Bang ya. Oke. Ini Bang ya, kelihatan ya? Kelihatan? Ya Bang ya. Boleh saya bacakan? Ada Anda atau saya yang membaca? Situ saya Bang. Anda atau saya yang membaca? Baik. Dari Anas bin Malik. Baik. Dari Anas bin Malik. Ini kitab-kitab yang sesudah Al-Quran ya Bang ya. Kitab ini dibuat, ditulis 250 sampai 300 tahun setelah Muhammad meninggal. Konon katanya Muhammad mengatakan demikian. Nah, baik nih. Dari Anas bin Malik berkata, beberapa orang dari Uki atau Urainah datang ke Madinah. Namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau, maksudnya Muhammad, lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air kencing dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta. Ketika telah sembuh, mereka membunuh penggembala unta Nabi SAW dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi SAW menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka. Ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong,
mata mereka dicongkel, astaga seremnya. Ya, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke padang pasir yang panas, mereka minta minum namun tidak diberi. Seram bang. Ini kalau kita lihat kayak film-film psikopat bang. Psikopat. Nah, apakah Anda percaya dengan kelakuan? Sebentar bang, saya tanya dulu. Apakah Anda percaya kelakuan sang nabi seperti itu? Ya bisa dipercaya bang kalau dia dalam keadaan kehausan bang. Keadaan kalau memang sudah tidak ada air sama sekali. Bagaimana menurutnya Bang Edis? Kalau kecuali tidak ada air sama sekali bang. Tidak ada air, di situ banyak air. Kan posisinya di padang gurun bang. Posisinya di padang gurun. Iya, di situ banyak air. Coba Anda itu di padang gurun gini sebentar. Itu di padang gurun setelah mereka dipotong kakinya, dicongkel matanya, lalu dibuang ke padang gurun dan tidak diberi minum. Karena mereka telah membunuh unta-unta dan membunuh para penggembala dan membawa lari unta-unta tersebut. Tadi kan Bang Edis bilang disuruh minum kencing onta. Siapa yang suruh bang? Terus tadi yang dibacakan Bang Edis. Astaga, lemotnya setengah mati. Ya dibawa dulu bang. Dibawa dulu. Aduh, udah dibaca tadi nggak disimak. Makanya sering saya bilang teman-teman, ini posisinya ini kalau saya baca itu, kalau saya sendiri yang baca, bisa-bisa kalian itu luput. Makanya saya suruh baca sendiri kalau nggak mau. Kita kasih naik ada Afifah. Ya, silakan Afifah. Silakan Afifah. Tadi aku nengok status Mbak Ranti. Halo Afifah. Halo. Afifah, Anda Muslim? Muslim. Anda sering ngajukan permintaan naik ini. Ada apa Anda ini? Kenapa bang? Anda sering mengajukan permintaan naik. Terus Anda setelah naik gimana? Penggemar. Anda Muslim? Iya. Muslim kok suka nonton di TV, ada apa? Greget aja. Gregetnya gimana bang? Apa sebabnya Anda greget? Greget ya? Ya gregetnya ya gemes. Iya, yang membuat Anda gemes tuh apa? Coba. Saya pengen sebenarnya membaur dengan pikiran kalian ini. Coba. Kadang-kadang saya pikir-pikir, saya mencoba memahami dulu isi hati para penonton. Coba. Gimana kok bisa Anda bilang saya greget itu gimana? Masih ada orang di dunia ini kayak gitu kan, yang kooperatif aku bilang. Kok maksudnya? Enggak ada maksud. Saya tidak ingin mendapat masalah agama. Maksudnya kurang kooperatif itu gimana, Bang? Kooperatif ya sama-sama nggak pakai kacamata gitu baru mau berdebat saya. Udah sering saya bang nggak pakai kacamata bang, udah sering banget. Nggak pernah. Kalau berani buka saya mau berani. Ya pakai baju dulu lah. Besok bang. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Kita kasih naik ada Kurniawan. Ini Kurniawan ini juga sering ngajukan permintaan naik. Ini siapa ya Kurniawan? Ya, Kurniawan Asman Hareva. Ya silakan bang. Ya, selamat bang, selamat pagi.
Selamat pagi Bang, gimana Bang? Iya, saya sih prihatin aja Bang ya. Yang kejadian semalam abang naik di komalnya Bang MP. Jujur ya Bang. Suara berisik banget Bang di belakang itu Bang. Jadi suara abang nggak kedengeran. Kedengerannya suara orang pukul-pukul piring Bang. Iya ya. Iya. Jadi gini Bang. Mereka itu hanya mau apa aja Bang. Mau kena yang abang ajarkan dengan apa yang mereka dalami itu berbeda Bang. Itu yang saya tangkap dari narasi-narasi. Karena apa yang abang narasikan atau abang tentang isi Alkitab, mereka anggap itu tidak Alkitabiah. Dan di sisi lain juga mereka iri juga sama abang. Ada juga keirian. Jadi gimana menjawab narasi-narasi abang yang bagi mereka itu tidak Alkitabiah, tidak apa. Memang kalau saya bilang ya itu belum, kalau undang-undang belum disahkan gitu loh. Narasi-narasi dalam Alkitab itu emangnya udah dia. Jadi gimana apa abang di situ, pemikiran abang atau narasi Bang Edis di situ dengan pemikiran orang-orang seperti mereka. Mereka tidak sepemahaman dengan abang dalam hal ajaran-ajaran Alkitab. Nah, jadi tidak Alkitabiah. Itulah yang sering mereka gemar-gemborkan dan abang dituduhnya sesat gitu loh. Dituduh sesat, memberikan ajaran-ajaran yang tidak apa gerejawi, padahal kalau menurut saya itu belum di kitab atau diundang-undangkan begini harusnya. Jadi gimana menurut abang dengan narasi-narasi mereka seperti itu? Demikian aja Bang. Ya Bang, sudah saya kasih waktu, saya kasih kesempatan. Jadi bagi siapa saja yang mengatakan bahwa statement-statement saya itu tidak biblikal, tidak alkitabiah, sudah saya kasih kesempatan untuk naik seperti itu. Saya tidak mau membicarakan di belakang. Silahkan saja, saya kasih kesempatan siapapun yang merasa bahwa yang saya katakan itu tidak biblikal, naik saja, saya kan kasih kesempatan. Itu ya Bang ya. Oke, hanya itu ya. Jadi gini Bang, bagusnya abang tantang mereka gitu loh. Tantang aja, jangan. Jadi mereka udah menjurus ke keluarga abang, ke istri abang. Mereka apa Sanal Pink itu siapa? Itu udah menjurus ngegibah jadinya, menggibah jadinya mereka. Nah, itu sudah saya bilangin Bang. Sudah saya bilangin kalau itu. Kalau apologet tapi yang dibahas sendal, yang dibahas apa, itu udah saya bilangin kemarin, tinggalkan gitu ya. Jadi udah. Kita laki-laki itu Bang, nggak seperti itulah ya, seperti itu ya. Oke, saya turunkan ya. Jadi oke Bang. Oke, baik, saya turunkan. Iya. Teman-teman sekalian, ya gini teman-teman. Saya kemarin itu sudah bikin loh video soal tentang apa sih apologetika begitu. Seorang apologet tugasnya adalah menjawab tuduhan-tuduhan ya ataupun serangan-serangan terhadap kekristenan. Jadi mempertanggungjawabkan iman kita dari pertanyaan-pertanyaan mereka seperti itu. Nah, di dalam berapologet tentu beda cara-cara orang. Ada yang dia hanya menjawab saja begitu. Ada yang dia menjelaskan gitu. Ada yang mengcounter balik. Beda, gaya orang beda-beda. Seperti itu. Dan saya tidak pernah memaksakan Anda harus bergaya begini, Anda harus begitu. Enggak. Punya stylenya masing-masing seorang apologet itu. Tapi kalau seorang apologet itu sudah ngomongin sendal, ini sendal siapa, ini. Nah kalau udah seperti itu, dia sudah memalukan profesi apologet itu. Memalukan pekerjaan seorang apologet itu. Ya tinggalkan saja, kan gampang seperti itu. Nah sekarang itu saya kasih kesempatan gitu loh.
Ya, saya memberikan kesempatan. Jikalau kalian ketika saya berdebat, ketika saya ngomong begini, mendapati bahwa menurut kalian omongan saya itu salah, kan saya kasih ruang tuh untuk naik dan berdiskusi dengan saya. Seperti itu, jelaskan seperti itu ya. Ini makanya room saya ini terbuka. Gitu ya. Bagi siapa saja gitu, silakan. Edis, kamu kemarin ngomong katanya Alkitab mengajarkan boleh menyembah manusia, naik ke sini. Kan gitu. Kalau ngomongin saya di belakang itu artinya seorang pengecut, kan gitu. Ya. Silakan. Kita kasih naik ada Bang Mici. Ya, silakan Bang Mici. Kita ntar malam kita akan membuka ruang khusus untuk siapa-siapa kalian yang mau ini ya, membantah argumen-argumen saya itu. Ya silakan Mici, apakah Anda Muslim atau Kristen? Macet-macet Mici. Macet-macet Bang. Iya Bang. Ya, Anda Muslim atau Kristen, Bang? Modal dulu ya, Bang ya. Modal dulu, Bang. Modal sinyal lah seenggak-enggaknya, Bang. Jangan naik sinyalnya macet-macet begitu, ya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Bang Ridwan 99, silakan. Ya, Bang Ridwan 99, silakan Bang. Halo Bang. Iya, Bang Ridwan, Anda Muslim atau Kristen Bang? Ya, saya Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Gimana Bang? Saya cuma mau bertanya. Apa itu? Abang apa itu? Yakin kan sama manusia pertama di dunia? Siapa manusia pertama di dunia? Bang, pokok bahasan antara Islam dan Kristen bukan itu Bang. Bukan Al-Quran tidak datang. Gini, biar saya jelaskan dulu Bang ya. Gini, ada diskusi-diskusi yang bukan debat antara Islam dan Kristen. Ada diskusi-diskusi yang menjadi pokok perdebatan Islam dan Kristen. Kalau misalnya Anda membahas isu-isu itu, Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Ya. Gini Bang, Anda kan Islam. Oke. Islam datang itu menurut para ustadz-ustadz ingin meluruskan ajaran-ajaran sebelumnya. Katanya begitu. Betul nggak itu? Ya, terus? Nah, yang mau diluruskan itu apa? Itu pokok bahasan kita Bang. Jangan membahas mengenai manusia pertama siapa. Bukan itu. Islam datang bukan untuk itu. Begini Bang, maksud saya. Kan saya mau pertanyakan siapa yang pertama? Siapa yang pertama? Jika dari segi Kristen juga Adam juga diakui sebagai manusia pertama. Lantas saya mau bertanya siapa Tuhan Adam sebelum Nabi Isa lahir gitu kan? Maksudnya gitu. Ya, semua di dalam Alkitab itu Bang mempertuhankan Yehova. Di dalam Alkitab itu baik Adam dan semuanya Bang mempertuhankan Yehova. Mempertuhankan itu apa sih Bang? Mempertuhankan itu artinya menuruti. Nah cuman Adam itu dia jatuh dalam dosa karena dalam proses mempertuhankan itu akhirnya dia tidak mempertuhankan dia malah mempertuhankan setan. Dengan cara dia lebih mengikuti apa kata setan ketimbang apa kata Yehova. Begitu. Lantas siapa Yehova itu? Siapa dia?
Yehova itu kalau dalam bahasa kami Bang, itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Cuman di dalam iman kalian, kata Yehova itu atau YHWH atau Yahweh itu kalian ambil. Tetapi kalian ketika mengambil itu, kalian itu nggak ngerti apa yang kalian ambil. Saya kasih contoh misalnya Bang ya. Nabi-nabi di dalam perjanjian lama, namanya itu mengandung nama YHWH itu. Contoh misalnya Yesaya, kemudian Zakaria, kemudian Yohanan, bahkan Yesua. Yesus itu Bang, nama depannya itu adalah YHWH, Yesua gitu. Nah, di dalam agama Islam ada 2 orang nabi yang namanya itu mengandung nama itu, yaitu Zakaria dan Yahya. Nah, tidak ada satupun nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Makanya tidak ada nabi yang bernama Abdullah, terus siapa? Amrullah, Fikrullah, nggak ada. Nggak ada Bang. Makanya kalau kita kesimpulannya bahwa Allah itu bukan Tuhannya nabi-nabi terdahulu. Buktinya tidak ada satupun nabi yang ada nama Allahnya. Berarti kesimpulannya para nabi itu juga tergolong dari sistemnya Allah gitu, maksudnya atau gimana? Saya ulangin lagi ya, pelan-pelan Pak. Gini Bang. Anda pernah dengar nggak istilah Abdullah? Abdullah terus? Oke, itu kalau kita pecah, kita gali secara akademis, nama itu terbentuk dari 2 suku kata. Abdu dan Allah menjadi Abdullah, artinya hamba daripada Allah. Kan gitu. Nah, makanya nama dia mengandung nama Tuhannya begitu. Nah, di dalam Alkitab, nabi-nabi terdahulu juga mengandung nama Tuhannya. Contohnya Yesaya, kemudian Zakaria, kemudian siapa lagi? Yohanan, Yeshua, begitu. Nah, tidak ada satupun nabi di dalam agama Islam yang mengandung nama lah itu, Allah itu, nggak ada. Coba sebutkan satu nabi yang mengandung nama Allah di dalam namanya. Siapa? Memang itu tidak ada, tapi itu menjadi satu bukti. Kalau kita bicara hal itu, kita akan lebih jauh lagi. Tapi saya kan cuma bertanya. Iya, maksud saya begini Bang. Itu justru menjadi pertanyaan gini. Kenapa? Menjadi pertanyaannya gini Bang. Kenapa dulu? Gitu. Begini Bang, tenang. Kalau diskusi itu tenang dulu Bang. Gini ya. Mengapa dulu tidak ada satu nabi pun yang mengandung nama Allah di dalamnya? Justru nabi-nabi terdahulu mengandung nama Yah di dalam namanya. Contoh Zakaria, kemudian contoh Yahya, kan mengandung nama Yah di situ Bang. Berarti seorang nabi harus memiliki nama Yah gitu. Tidak harus. Tetapi kenapa tidak ada satupun dari? Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu coba sebutkan. Anda memiliki 124.000 nabi, betul? Ya. Oke, coba sebutkan satu saja nama nabi yang mengandung nama Allah. Silakan. Itu memang tidak ada Bang, tapi kan itu buktinya, itu menjadi bukti Bang, gini. Itu menjadi bukti bahwa memang nabi-nabi terdahulu tidak ada satupun yang menyembah Allah Bang, gitu. Justru ketika Anda menyembah Allah itu menjadi pertanyaan, Anda ini membikin Tuhan baru. Gitu. Di Kristen kan juga ada Allah juga Bang. Gimana itu konsepnya? Gak ada Bang. Di dalam agama Kristen tidak dikenal istilah Allah. Bahkan kalau Anda sebut Allah di gereja, saya pastikan nanti jemaat itu lari ketakutan, mereka bubar semua. Terus
siapa yang saya mau tahu itu siapa ya Yesus itu apa? Enggak, Dia jangan ke termasuk- situ dulu. Apakah Anda sudah mengakui dulu nggak? Mengakui nggak bahwa tidak ada Allah itu disembah oleh nabi-nabi terdahulu? Bagaimana? Tidak ada? Tidak pernah ada nabi-nabi terdahulu yang memberitakan tentang Tuhan bernama Allah. Ada. Ya, sebutkan siapa satu nabi yang memberitakan tentang Allah. Mulai dari Nabi Sulaiman pun dia semua nabi juga akan memberikan. Yaudah, apa arti Sulaiman? Apa arti Sulaiman coba? Saya tidak menafsirkan atau tidak paham Ya, akan jadi yang mau saya kasih info kepada Anda Bang, gini. Saya mau memberi info kepada Anda begini. Sebenarnya apa yang tertulis di dalam buku-buku kalian, kitab suci kalian, itu sebenarnya cerita-cerita dari Alkitab Bang. Kalian ambilin, kalian jadikan bahan agama baru gitu loh. saya mau bertanya. Iya, Gimana justru isi Alkitab? ini saya ngajarin Anda, saya mengajarkan kepada Anda, saya memberikan informasi kepada Anda bahwa isi yang tertulis di dalam kitab Anda itu sebenarnya hanya mengutip-ngutip atau mengambil-ngambil kisah-kisah di dalam Alkitab. Karena Anda kan belum pernah membaca keduanya Bang, jarang Bang ada orang yang membaca keduanya. Saya kebetulan adalah orang yang membidangi itu. Saya itu sudah membaca Al-Quran, hadis, sudah saya baca sampai kelar. Saya baca juga Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu juga sudah saya baca sampai kelar. Dan itu bukan sekali dua kali Bang. Ya, saya baca terus menerus. Setidak-tidaknya saya mengkatamkan Al-Quran itu 100 kali Bang. Dan setidak-tidaknya saya mengkatamkan Alkitab itu 40 kali. Cuman dicampur-campur pakai Alkitab suara. Jadi ada Alkitab suara Bang, cuma didengar saja. Ada juga Al-Quran yang ini murotal. Jadi ada Bang Al-Quran yang MP3 juga ada itu. Nah, itu sudah sering saya putar-putar tuh. Kalau dihitung-hitung bisa 100 kali itu dari Al-Fatihah sampai anak saya ulang-ulang. Jadi saya ngerti persis isinya. Begitu. Nah, banyak orang ketika saya sampaikan ini kaget. Kaget karena apa? Karena seumur hidupnya memang Qurannya itu nggak pernah dibaca artinya. Cuman dibaca huruf Arabnya doang. Makanya ketika ditanya apa yang barusan kamu baca, ya nggak tahu. Yang penting dapat pahala. Kebanyakan kayak begitu Bang. Begitu. Saya memang paham dengan hal itu. Cuman saya cuma mau bertanya kan tadi. Saya mau bertanya siapa Tuhan terdahulu sebelum Isa turun. Kenapa Isa tidak turun lebih awal? Baik. Sederajat dengan Adam lah, gitu kan. Pertanyaan Saya bagus. tidak sama masalah kitab-kitab saya tidak paham, saya tidak pandai gitu kan. Ya. Jadi saya kan cuma mau bertanya. Saya paham Bang. Ya, saya ngerti kok. Saya ngerti. Itulah alasannya. Itulah juga yang menjadi alasan kenapa Anda sampai hari ini masih menjadi orang Islam. Gak apa-apa. Gini, maksud saya begini. Kenapa kok tidak Yesus dari awal saja dia datang begitu? Karena begini Bang, konsepnya Bang. Konsepnya itu dahulu Tuhan itu sudah berjanji bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan menjadi penyelamat seluruh umat manusia yang akan datang. Dialah Sang Mesias itu. Nah, Sang Mesias ini datangnya dari Tuhan. Jadi Mesias ini asalnya dari Tuhan Bang. Makanya barang siapa yang menerima dia, menerima Yesus, ia juga menerima yang mengutus Yesus. Begitu. Jadi menerima Yesus itu sama saja dengan menerima Bapa di surga. Begitu. Nah cuman kalian ini tidak mau menerimanya. Kalian malah lebih menerima yang asing. Yaitu Tuhan negeri Arab. Seperti itu. Kalian justru malah berbakti kepadanya. Itulah yang mengakibatkan kalian sampai hari ini masih mengitar-ngitari batu dan menciumi batu. Seperti itu. Itu bedanya kita. Jadi jangan kalian pikir kalian berbakti kepada Mesias dan Bapa di surga. Tidak. Kalian berbakti kepada Tuhan negeri asing itu. Dan Rasulnya yang kalian ikut-ikuti. Seperti itu Bang. Dan barang siapa yang mengikuti
Barang siapa di dalam Alkitab itu Bang, kalian itu dikatakan orang-orang yang dituntun oleh orang buta. Gitu Bang. Jadi sebelum Nabi Isa turun, umat yang dahulunya itu tidak selamat atau gimana Bang? Pendapat Anda? Baik, pertanyaan yang bagus. Bagaimana dengan umat-umat terdahulu sebelum datangnya Yesus? Ya, jadi begini Bang, kita harus berbicara Yesus sebagai sang firman dulu sebelum dia datang sebagai manusia. Nah, Yesus sebagai sang firman, ya, ketika kita mentaati sang firman tersebut, itu sama saja dengan mentaati Yesus. Begitu. Mentaati Bapa di surga, begitu. Nah, ketika sang firman itu turun menjadi manusia, di situ pernyataannya sebagai manusia. Seperti itu. Belum di dalam perjanjian lama, sang firman itu belum menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia masih berupa firman, berupa hikmat Tuhan, pengajaran, seperti itu. Nah, ketika kita mematuhi firman Tuhan sebelum kedatangan Tuhan Yesus, itu sama saja dengan mematuhi Bapa di sorga, sama saja dengan mematuhi sang firman. Jadi sama Bang, zamannya itu sebenarnya tinggal ketika zaman Yesus berarti firman menjadi manusia. Sebelumnya firman masih belum menjadi manusia. Sama itu Bang. Jadi sebelum orang-orang yang sebelum Yesus, kalau dia mentaati firman Tuhan, orang tersebut juga akan tetap diselamatkan. Kalau dia tidak mentaati firman Tuhan, orang tersebut tidak akan diselamatkan. Sama seperti di zaman Yesus pun sama. Barang siapa yang mentaati Yesus, yaitu mentaati firman Tuhan yang hidup, mereka akan diselamatkan. Barang siapa yang tidak mendengar dan tidak mentaati firman Tuhan yang hidup, mereka juga tidak akan diselamatkan. Nah, seperti kalian ini, kalian tidak mau mendengarkan Yesus, kalian lebih mendengarkan yang satu lagi tuh, yang katanya, tahu kan kalian kan? Nanti saya sebutin kena ban lagi. Silakan. Tanya nih Bang. Kalau Yesus kan datangnya akhir kan? Berarti jangan banyak-banyak lah Bang. Itu dulu lah. Jangan boros-boros. Gini, kenapa Anda lebih memilih? Kenapa Anda lebih memilih pengajaran-pengajaran yang dalam tanda kutip sudah jelas-jelas buruk ketimbang mengikuti Yesus? Kalau masalah keyakinan itu menurut masing-masing Bang. Cuma bagaimana kita bisa yakin kalau kita tidak tahu kan? Oke, baik, saya jelaskan sekarang pelan-pelan. Bang, ini mohon maaf ya, saya nggak bermaksud untuk menyinggung agama Anda. Saya mau tanya bagus-bagus nih Bang. Anda tahu bahwa Anda mengikuti sosok yang bernama Muhammad? Ya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa dia orang baik? Ya. Oke. Coba Bang, Anda punya istri? Mohon maaf saya tanya dulu. Anda punya istri nggak? Nggak ada. Nggak punya. Oke, segini aja. Anda punya ibu. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Anda punya ibu? Ya. Oke. Bang, kalau kira-kira Bang, ibu Anda disuruh nyusui pria lain, kira-kira itu perbuatan baik atau buruk Bang? Secara logika itu kalau memang baik dalam segi agama ataupun dari segi moral pun tidak baik. Tidak baik. Baik, saya kasih contoh ya Bang ya. Nih, biar Anda ngerti Bang. Mohon maaf nih, saya nggak bermaksud untuk menyinggung iman Anda ya. Cuman Anda biar ngerti, biar Anda kenal siapa sesungguhnya ya yang Anda ikuti itu. Nih, saya kasih contoh Bang ya. Bentar ya. Bentar. Kita harus ngerti, ngajarin ya. Ini Bang ya, saya bacakan ya Bang ya. Oke, kelihatan ya Bang ya. Anda belum pernah dengar ini, biar Anda menilai sendiri bagaimana kelakuan yang Anda ikuti itu. Oke? Oke. Anda atau saya yang baca Bang? Baca sendiri aja loh. Oke. Ini dari hadis ya Bang ya, ini hadisnya ya. Ini hadisnya ya. Oke, dibacakan terjemahannya nih.
Dari Musnad Ahmad nomor 25764. Telah menceritakan kepada kami Yunus bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada kami Hamad yakni Ibnu Salama dan seterusnya dari Sahlah. Jadi ada seorang wanita bernama Sahlah. Sahlah ini siapa? Istri dari Abu Huzaifah. Nah, Sahlah dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim bekas budak Abu Huzaifah masuk rumahku sedang dia sudah tumbuh jenggotnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, susuilah dia. Istri Abu Huzaifah berkata, kaget dia kan, bagaimana aku menyusuinya sedangkan janggutnya telah tumbuh. Ya. Namun kemudian dia menyusuinya sehingga Salim pun bisa masuk ke dalam rumahnya. Saya tanya, apakah ini adalah kelakuan sang Nabi baginda yang Anda ikuti itu? Itu memang bukan kelakuan dia, tapi kan dia cuma menyuruh. Bang, kalau ada seorang perempuan punya suami, lalu perempuan tersebut disuruh menyusui laki-laki yang sudah berjanggut. Kira-kira menurut Anda itu menyuruh perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa Anda masih ikutin? Oke. Saya memang tidak paham dengan. Nah, makanya Bang, saya yang mengerti. Anda menjadi Islam itu karena ketidaktahuan Anda, begitu. Makanya di sini kalau Anda mau belajar, saya ajarin, gitu, Bang ya. Saya tidak mau tentang hal seperti itu. Saya Gimana, Bang? cuma mau tanya. Nggak kedengeran tadi, Bang. Gimana? Saya tidak mau tanya tentang keimanan saya, ataupun saya tidak mau tanya tentang kita. Iya, kalau Anda tidak mau tahu kebenaran, bagaimana saya mau memberitakan Anda kebenaran? Saya ini memberitahukan kepada Anda, ikutlah Tuhan Yesus, ikutlah Yesus jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau Anda dikasih yang benar saja Anda nggak mau, Anda maunya, Anda ini sudah diracuni oleh yang namanya dogma sejak kecil. Sudah dicekokin, pokoknya kamu harus ikut ini, masuk surga kamu ikut ini. Oh, Anda sudah dijampi-jampi. Nah, saya ingin menyadarkan Anda begitu. Semoga Anda mau berpikir, semoga Anda mau merenungkannya. Ingat, agama itu bukan hanya ikut-ikutan, Bang. Kalau Anda hanya ikut-ikutan, Anda ini tak ubahnya hanyalah seorang boneka yang dikasih baterai, yang ngikut-ikutin belok kiri, belok kanan. Jangan seperti itu, Bang. Jadilah bijaksana dengan mengikuti yang benar, oke? Justru itu saya mau bertanya sama abang yang paham akan baik dalam hal agama Islam ataupun Kristen. Iya, Justru Bang, itu ada saya kelas, Bang, ada tahap-tahapnya, Bang. Gini loh. Tahapnya itu begini. Anda kan sudah saya kasih tahu tadi kebenaran. Apakah itu perbuatan yang baik atau yang aduh, saya kalau ngomong nanti kena. Gini aja, Bang. Kalau Anda punya ibu Anda disuruh menyusui pria berjanggut, kira-kira itu perbuatan mesum atau tidak? Masalahnya bukan di situ, Bang. Cuma saya mau tahu saja seperti apa atau apa sebelumnya yang terjadi sebelum Isya dan setelah Isya gitu. Bukan ya, oke lah, Bang, belajar dulu lah. Nanti Anda kemana-mana lagi ya, belajar dulu lah. Teman-teman, gini loh. Kalau ada tangga, usahakan kaki Anda itu di tangga 1 dulu, baru tangga 2, baru tangga 3, baru tangga 4. Kalau tangga 1 saja sudah Anda ingkari, Anda tidak mau menerima kebenaran itu, bagaimana Anda akan menerima kebenaran yang lainnya? Ya, satu-satu. Dibilang hadis palsu katanya.
Gini loh, saya ini membuka ruang di sini terbuka kepada siapapun. Jangan cuma ngomong di kolom komentar. Naik ke sini, kemudian paparkan nih. Siapin data-datanya. Dis, kamu ngomong begini, ini salah, ini palsu, yang bener ini. Gitu, baru diskusinya itu enak. Ya. Justru Anda mendapat nama loh. Anda kalau bisa mengalahkan saya dalam suatu perdebatan, Anda akan mendapat nama. Ya, ayo silakan. Yoyo Bangkok. Silakan Yoyo Bangkok. Silakan Yoyo Bangkok, nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Yoyo Bangkok. Jadi TV. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan. Bang Yoyo, saya tanya dulu Bang, Abang Muslim atau Kristen? Saya Muslim Bang, Muslim. Silakan Bang, apa yang mau Abang utarakan? Silakan. Utarakan apa ya? Saya kebetulan masuk aja ini. Abang sudah nonton channel saya ini hanya sekali, 2 kali atau udah sering sebelumnya? Sering sih sering Bang. Sering. Coba Bang, Iya. apa yang mau Anda bantah? Ya saya sih tidak membantah Bang. Kita saling menghargai aja, udah cukup segitu aja ya. Seharusnya begitu Bang. Seharusnya kita saling menghargai. Cuman Bang, ada banyak saudara-saudara kalian, ya ustadz-ustadz kalian, itu kerjanya pagi, siang, sore, malam ngomongin kami terus. Gitu loh Bang. Bahkan pokoknya dipaksa, pokoknya Muhammad itu dinubuatkan dalam Alkitab. Makanya ini saya jawab Bang. Sebenarnya gini, kalian kalau kan kalian tuh sebenarnya bangga begitu kalau memang betul nama Muhammad tuh dinubuatkan dalam Injil. Tetapi Bang, kalau pengajarannya berbeda dengan Injil, tentu itu sesuatu yang mengusik atau tidak seperti kayak duri dalam daging. Saya kasih contoh misalnya gini. Kalau ada seseorang mengklaim bahwa dirinya dinubuatkan oleh Al-Quran, bahwa dia akan datang meneruskan ajaran Muhammad, tetapi dia malah ngajarin yang sebaliknya, ngajarin yang berbeda. Tentu Anda sebagai Muslim harus meluruskan itu, betul nggak? Contoh Lia Aminuddin Bang, tahu Lia Eden? Nah Lia Eden itu mengaku meneruskan ajaran Al-Quran, tetapi dia mengaku bahwa dia adalah Jibril. Pengajarannya pun bukan pengajaran Islam, beda. Nah, Anda sebagai Islam ya wajar dong Anda menjawab itu. Nah begitu juga dengan saya Bang. Tapi intinya apa yang saya sampaikan Anda tidak bisa bantah ya. Iya. Nah lalu kenapa Anda masih tetap Islam? Ya karena kita kan agamanya situ Kristen, saya Islam. Jadi maksud saya kita saling menghargai dan nggak usah saling menghina. Ya satu tidak saling sama menghina Bang di sini. Saya berusaha untuk diskusi yang baik supaya tidak saling menghina begitu. Ya. Saya ini hanya menjawab saja Bang, begitu loh. Ya. Ya, Oke lah, kalau misalnya tidak ada yang Anda bantah, ya sudah seperti itu. Saya turunkan ya. Oke siap Bang Anis ya. Salam toleransi ya. Ya silakan yang lain. Yo silakan. Kita kasih naik ada sebentar.
Muhammad Taufik. Mana tadi Muhammad Taufik nih? Ya, silakan Muhammad Taufik. Ya, silakan. Nah, lari dia. Kita kasih naik ada Al-Hidayah. Silakan. Tap-tap layar ya guys. Tap-tap layar dulu guys. Ini karena pagi. Orang pada sibuk kerja ini kalau pagi-pagi begini. Ya silakan Al-Hidayah. Nyalakan kamera dulu bang. Halo? Ya, Muslim ya Bang ya? Muslim. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Maksudnya apa yang mau dibantah gitu kan? Ya, Anda kan naik kemari. Tujuannya itu apa? Apa gerangan? Mau menyampaikan apa? Apakah Anda mau bilang saya setuju dengan Anda? Atau Anda mau membantah? Silakan. Saya beri kesempatan. Oke, baik. Boleh saya minta satu dalil? Saya sering nonton Anda nih. Sering saya nonton Anda bahwa Islam mentuhankan Nabi Muhammad. Minta satu dalil aja dalam Quran. Oke, ada Quran di situ nggak? Saya di rumah tetangga ini, jauh dari rumah. Gimana saya mau menjelaskan? Bacakan aja. Bacakan aja. Begini Bang, begini Bang, gini. Al-Quran itu menyatakan bahwa tidak semua orang itu menuhankan Allah. Al-Quran menyatakan ada orang-orang yang menuhankan setan, menuhankan hawa nafsunya, menuhankan berhala. Itu kata Al-Quran, betul? Nah, pertanyaan saya kan cuma satu itu aja, kok merembet ke jauh sih? Iya, kita mulai dari situ dulu Bang. Gimana Anda ini? Nah, Anda kan bertanya mana dalilnya di Quran menuhankan Muhammad, kan gitu. Gimana sih? Ada, ya. Gini loh, cara pikirnya itu diganti dulu Bang. Cara pikir Anda itu salah. Sekarang begini, sekarang gini aja. Biar saya rubah dulu gaya pikir Anda yang salah itu. Ada nggak? Nggak bisa Anda rubah. Iya, karena Anda datang ke sini ngeyel. Kalau ngeyel gimana kita mau diskusi? Kalau mau jawab-jawab yang singkat, gini Bang. Kalau mau jawab-jawab yang singkat, di video-video saya itu sudah banyak dari kalian itu yang mengakui itu. Mereka mengakui bahwa mereka itu telah menuhankan manusia Muhammad. Seperti itu. Bagaimana cara mereka menuhankan? Gimana? Tunjukkan dulu. Tunjukkan dalilnya dulu bahwa Islam mentuhankan Muhammad itu. Tunjukkan ya apa yang kalian lakukan itulah. Kalian berseru-seru kepadanya. Kalian memuja-mujanya, meninggi-ninggikannya, menyebutnya siang dan malam. Betul nggak? Wajar kami meninggikannya, mengagungkan. Ya itulah kalian menuhankan. Gimana? Ya, utusan kan. Bang, jangan berstandar ganda gini loh. Jangan makin turun Bang. Anda malu dilihat orang. Jangan makin turun. Naik ke atas dikit. Naik ke atas dikit Bang, jangan malu-malu. Gini, saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh ya pelan-pelan. Anda pernah dengar nggak orang Kristen di gereja? Ya silakan. Pernah dengar orang Kristen di gereja? Ya. Oke. Ketika orang Kristen bernyanyi-nyanyi, menyebut-nyebut nama Yesus, memanggil-manggil Yesus, ya kan? Kalian bilang itu orang oten tuh menuhankan Yesus. Nah sementara kalian Bang, itu kalian itu memperlakukan hal yang sama, berbuat hal yang sama.
Kalian berseru-seru menyebut-nyebut Muhammad ya Rasulullah. Ya, mau saya tunjukin Bang? Mau saya tunjukin? Mau saya tunjukin? Saya tuh minta dalilnya tadi, Edis TV. Saya minta dalilnya. Saya tunjukin dalilnya. Saya tunjukin dalilnya dengan kelakuan umat ya. Nih sebentar nih, saya tunjukin dalilnya dengan kelakuan umat. Saya balikin dulu kamera. Ya. Nih Bang ya. Oke, Bang, dengerin ya Bang ya. Dengerin Bang. Saya kasih tunjuk ya. Ini Bang. Coba dengerin ya, dengerin. Stop. Apa katanya Bang? Ya Rasulullah. Betul. Memanggil-manggil Rasul nggak Bang? Bisa bedakan bahasa nggak? Boleh Enggak. saya bertanya? Mereka berseru, nih loh, tangannya ke atas-atas nih loh. Mereka memanggil-manggil Rasul nggak? Ntar dulu. Edis TV bisa membedakan bahasa nggak? Sanjungan atau pujian itu bisa dibedakan nggak? Bang, ketika kami memanggil-manggil Yesus, ya Yesus, kalian bilang menuhankan. Waktu kalian bilang ya Rasulullah, kalian nggak ngaku. Gimana sih Bang? Anda lihat nggak ini ekspresinya nih, lihat nih. Kalau bahasa dengan sembahyang itu beda, Mas. Jadi kalian kan mentuhan. Ya Rasulullah. Nih, bentar, saya nih. Bentar ya. Lihat Bang, nih, Bang. Sekarang saya tunjuk ya nih, lihat nih. Lihat nih. Udit. Oke, lihat ini. Lihat ekspresinya itu ya. Lihat ekspresinya yang nangis itu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kedengaran? Kelihatan? Ya, Kelihatan nggak? betul, dengar sekali. Oke. Waktu kalian mengatakan ya Rasulullah, Muhammad dengar nggak? Jangan pura-pura langsung begitu, Bang. Ini loh, waktu kalian berekspresi begini, ya Rasulullah, ya Rasulullah, Rasul, ya Rasul, gini, dengar. Waktu kalian berseru-seru kepada Muhammad, dengar dulu, tenang dulu Bang, tenang dulu. Aduh, tenang dulu Bang. Bang, Muhammad masih hidup atau sudah mati Bang? Bang, Muhammad masih hidup atau sudah mati? Itu jasadnya sudah mati. Oke, sudah mati. Ketika Anda berseru-seru kepadanya, ya Rasulullah, dengarkanlah kami ya Rasulullah. Anda berseru-seru kepada orang mati nggak? Enggak. Itu makanya saya bilang kalian ini menuhankan Muhammad Bang. Karena kalian ini menganggap Muhammad itu maha mendengar, maha melihat. Bahasa Anda yang salah. Anda mau mensandingkan kalau kami memanggil-manggil Yesus, kalian bilang katanya menuhankan Yesus. Kalau kalian memanggil-manggil Muhammad, enggak menuhankan Muhammad. Sungguh Anda termasuk orang-orang yang berpilih-pilih. Berarti Anda ingin menyamakan kedudukan yang tidak menyamakan Bang, tidak menyamakan. Muhammad dengan Yesus tidak sebanding Bang. Cuman kalian melakukan penyembahan, pemujaan, pengkultusan. Sebagaimana kami melakukan pemujaan, pengkultusan kepada Yesus. Ketika kami menyembah menuhankan Yesus, kalian salahkan. Lah kalian menyembah menuhankan Muhammad nggak ngaku. Gitu loh maksud saya Bang. Ya. Anak dari TV, tunjukkan dalilnya dari TV. Gimana Anda ini tidak mengaku? Biar kita enak diskusinya. Kelihatan nggak ini ekspresinya? Ini lagi ngapain coba? Enggak, saya minta tunjukkan dalilnya aja. Ini dalilnya ini. Ya Rasulullah. Itu bukan dalil. Ya Muhammad, dengarkanlah aku ya Rasul. Ya Rasulullah, dengarkanlah doa kami. Ini loh, nih. Sanjungan pujian itu terhadap putusan Allah itu. Ayo, tunjukkan dalilnya. Habis itu kita enak diskusi. Sudahlah, di bawah sana lah. Jadi teman-teman,
Cobalah kita ini jangan berstandar ganda gitu. Ketika kami di gereja mengangkat tangan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Coba kurenungkan firman-Mu siang dan malam, kupegang perintah-Mu dan kulakukan. Kalian kan sama sebenarnya. Perintah siapa yang kalian kerjakan? Bukankah perintah sang baginda? Baginda menyuruh begini, berangkatlah kalian begini, kalian berangkat. Bedanya di mana? Begitu loh. Perlakuan kami terhadap Yesus itu kalian lakukan juga terhadap kalian lakukan gak itu? Jadi jangan bilang kalian tidak menuhankan manusia. Gimana sih? Sulit ya. Oke lah teman-teman ya, ini karena sudah jam 11, kita rehat dulu ya.